Nah, terus metik yang sudah matang. Enggak ada yang matang. Belum ada yang matang. Dia tua doang ini matang sono. Ya Pak Sidik, bisa diceritakan Pak panen timun suri di tahun ini Pak? Panen timun suri di tahun ini sangat bagus dan sudah bisa dijual, tidak seperti tahun yang lalu. Panen sekarang juga sangat memuaskan, cuacanya terang, panas dan lakunya juga keras. Pak, ini mulai proses penanamannya ini Pak, mulai kapan nih Pak? Ini kita hitungan mundur dari 2 bulan sebelum puasa. Kita sudah harus tanam bijinya. Oh, gitu. Ini sekarang ini sudah mulai panen pertama ya Pak ya? Panen pertama, Di hari pertama Ramadan ya? Ya betul. Nah ini kemudian itu proses pendistribusiannya ini sudah sampai mana nih Pak? Ini pendistribusiannya udah sampai di Jakarta, Manggarai, Blok M, Pondok Indah, Ciledug, Tangerang udah nyampe. Nah terus kemudian ini Pak, bisa ceritakan Pak, di tahun lalu bagaimana penjualan timun suri dan di tahun ini bagaimana Pak? Untuk di tahun lalu nggak laku karena pandemi, semua orang pada diam di rumah. Jadi kita memasarkannya di pinggir-pinggir jalan tuh, di jongkoknya nggak ada yang datang membeli. Kalau tahun sekarang udah agak bebas masyarakatnya, jadi udah laku lah kenceng. Di sini juga udah laku banyak. Gitu. Jadi tahun ini lebih meningkat ketimbang tahun lalu ya Pak ya? Tahun ini lebih meningkat jauh daripada tahun yang lalu. Pak, boleh tahu Pak, sekarang ini dijualnya itu per buahnya itu ke tingkat penjual lagi atau bagaimana Pak? Kita dari sini dari petani menyalurkan ke pedagang. Itu kita dari petani menyalurkan pedagang itu 1 kilonya Rp5.000. Pak, untuk di bulan Ramadan tahun ini Pak, Bapak bisa memprediksi Pak kira-kira mengalami berapa kali panen nih Pak? Kalau timun suri kita sampai -2 sebelum hari raya masih ada stok. Masih ada stok ya? Iya. Jadi tergolong aman lah stok timun suri? Aman stok timun suri. Pak, mungkin Bapak selain bertani timun suri Pak, ada jenis buah lain Pak yang Bapak hasilkan? Kalau dari buah-buahan saya tidak ada, karena saya ini petani musiman. Ini buah musiman, bukan untuk setiap hari ada gitu. Jadi hanya timun suri aja ya? Ya, timun suri aja. Setiap harinya bertani apa Pak? Setiap harinya saya bertani bunga anggrek potong. Gitu. Berapa luas Pak tanah di pertanian untuk timun suri ini Pak? Tanah yang ditanamin timun suri ini sekitar 5.000 meter 5.000 meter untuk 1 bulan panen. Pak, sedikit Pak, Bapak kan termasuk urban farming ya, atau Iya. petani perkotaan. Iya. Merasa sulit nggak sih Pak di tengah pembangunan kota yang masif? Kita makin ke depan kesulitan lahan. Kalau untuk penjualan makin ke depan makin bagus. Hanya lahan. Lahan Kesulitan itu dalam artian tersempitnya lahan atau gimana Pak? tersempitnya lahan dikejar sama pengembang perumahan. Nah Bapak ngakali ini gimana? Ya kalau nggak punya tanah sendiri ya kita nggak bisa bertani. Oh gitu. Iya. Pergeseran pertanian atau menggeser pertaniannya ke wilayah lain atau seperti apa Pak? Kita bergeser ke perbatasan wilayah Bogor dan Tangerang Selatan. Oh, itu Untuk bertani mencapai lahan yang luas. tadinya Bapak bertani berapa luas Pak? Dari tahun Di berapa? sini saya bertani mulai tahun 2000 sampai hingga sekarang itu di luas lahan 2 hektar. Sekarang juga kita udah beralih ke sana, udah punya 1 hektar. Dari 2000 sampai tahun ini 2 hektar. Iya. Sekarang berapa hektar? Sekarang yang di pindah Tangsel baru 1 aja? hektar. Yang di Tangsel aja? Yang di Tangsel sini? masih ada 1 hektar. Yang di sini? Iya. 1 hektar. Berarti kurang 1 sama hektar. Untuk timun dan anggrek. Iya. Itu kurang 1 hektar Pak. Iya, 1 hektar. Sejak 2000 berarti sudah 11 tahun Pak. 20 tahunan lah. 20 tahunan. Oh, berarti 20 artinya semakin lama semakin berkurang lahan. Semakin lama semakin berkurang lahannya. Apalagi Pak kesulitan sebagai urban farming di tengah masifnya pembangunan kota? Sementara ini sih tidak ada, cuma kita kesulitannya kita bisa menjual lahan di sini, kita harus bisa beli di tempat lain tapi yang berdekatan perbatasan kota gitu. Itu terpaksa menjual karena pengembang Pak? Karena pengembang. Oh, Kita jadi, juga pengen luasin juga lahan biar lebih luas lagi. oh jadi di luar wilayah situ ya Pak? Di luar wilayah sini kita luasin lagi ke daerah lain atau daerah tetanggaan supaya mendapat lebih luas daripada ini. Oh, makasih Pak.